Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Herawati, NIM 19010141, Prodi Manajemen dari kelas 6 C2 Manajemen Sore. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Pengukuran Kinerja, Balance Scorecard. Baiklah, kita akan memasuki dalam materi. Bab 1, pendahuluan. Dari sini ada poin-poin pentingnya seperti latar belakang. Dengan adanya persaingan global, perusahaan dihadapkan pada penentuan strategi dalam pengelolaan usaha. Penentuan strategi akan dijadikan sebagai landasan dan kerangka kerja untuk mewujudkan sasaran kerja yang telah ditentukan oleh manajemen. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi peranan penting dalam dunia usaha. Balik ke rumusan masalahnya, ada poin-poin penting seperti yang satu, apa saja informasi yang digunakan dalam pengendalian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem pengukuran kinerja dan pembagiannya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan interactive control. Poin yang selanjutnya, tujuan masalah. Agar mengetahui apa saja informasi yang digunakan dalam pengendalian, agar memahami sistem pengukuran kinerja, agar memahami mengenai interaksi kontrol. Baiklah, di sini kita akan memasukkan bab 2, yaitu pembahasan. Poin 1, informasi yang digunakan dalam pengendalian. Dalam pengendalian manajemen bekerja melalui orang-orang dengan berbagai cara seperti berikut. Poin 1, memilih pegawai, memastikan pegawai dilatih secara layak, memutuskan di mana pegawai tersebut cocok untuk organisasi, pemberdayaan pegawai, memberikan nasihat dan saran, mengatasi masalah, menjamin bahwa lingkungan pekerjaan memuaskan, pendisiplinan setiap pegawai, mengatasi perselisihan antar pusat pertanggungjawaban, menyetujui tindak-tindakan yang diusulkan oleh bawahan, berinteraksi dengan manajer lain untuk bekerja sama dengan mengatasi masalah yang muncul dari pusat pertanggungjawaban. Yang selanjutnya, membuat suasana yang memungkinkan pegawai bekerja secara efisien dan efektif. Baiklah, poin yang selanjutnya, informasi informal. Informasi informal ini adalah yang biasa digunakan manajer menerimanya melalui pengamatan, percakapan, telepon, rapat, memo, pertemuan, sehingga sama sekali berbeda dengan informasi yang diperoleh dari laporan formal. Yang kedua, informasi pengendalian tugas. Kebanyakan informasi formal yang ada pada suatu organisasi adalah informasi pengendalian tugas. Sistem pengendalian tugas produksi menyediakan informasi yang menjadwalkan pengiriman bahan baku, penggunaan tenaga kerja dan sumber daya lainnya, sehingga produk yang sebenarnya dan jumlah yang benar dapat diperoleh pada akhir proses. Yang selanjutnya, laporan anggaran. Laporan anggaran ini adalah anggaran yang disetujui merupakan media pengendalian aktivitas pusat, pertanggungjawaban yang ada, dan suatu laporan yang membandingkan pendapatan sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan merupakan laporan keuangan yang penting. Selanjutnya, sinyal anggaran. Manajer operasi seharusnya memahami bahwa jumlah anggaran merupakan jumlah yang diharapkan, yang mana bagian tingkat keberhasilan terlalu tinggi atau optimal dan bagaimana yang rendah. Jumlah yang terlalu tinggi misalnya biaya entertainment, biaya pelangganan, biaya iklan, di mana lebih dari yang dianggarkan tanpa adanya
persetujuan khusus. Selanjutnya, informasi non-keuangan. Informasi non-keuangan ini merupakan indikator penting tentang bagaimana strategi yang dipilih yang diterapkan. Hal ini mengacu pada beberapa poin, seperti variabel-variabel penting, faktor-faktor strategis, faktor kesuksesan kunci, faktor kesuksesan kritis atau indikator kinerja. Yang selanjutnya, sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja ini sendiri memiliki sasaran implementasi strategi. Dalam menetapkan sistem pengukuran kinerja, manajemen puncak memilih serangkai ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor kesuksesan kritis saat ini dan masa depan. Selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja manajemen merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam pengendalian manajemen. Pengukuran tersebut dimaksud untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi. Selanjutnya, balance scorecard. Balance scorecard merupakan contoh sistem pengukuran kinerja. Balance scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. Ia menekankan keseimbangan antara ukuran strategis dalam upaya mencapai keselarasan tujuan sehingga mendorong bawahan untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Setiap ukuran dalam balance score menekankan aspek strategi perusahaan. Dalam membuat balance score, eksekutif harus memilih seperangkat ukuran yang poin pertamanya menunjukkan faktor kritis secara aktual yang akan menentukan kesuksesan strategis perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan di antar ukuran individual sebagai penyebab dan yang ketiganya menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status terkini perusahaan. Selanjutnya, penerapan balance scorecard. Penerapan suatu balance scorecard menjadi 4 langkah, yaitu 1. Menentukan strategi, 2. Menentukan ukuran strategi, 3. Menyatukan ukuran ke dalam sistem manajemen, 4. Menelaah ukuran dan hasil. Keunggulan balance scorecard. Keunggulan balance scorecard sebagai metode pengukuran kinerja manajemen dibandingkan dengan pengukuran kinerja tradisional seperti yang pertama merupakan konsep pengukuran yang kompetitif, yang kedua merupakan konsep yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan bisnis, yang ketiga memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan. Kelemahan balance scorecard. Kelemahannya sendiri ada 6 poin. Yang pertama, kurangnya hubungan antar ukuran dan hasil non keuangan. Yang kedua, fixation of financial result. Pencapaian ukuran keuangan sering kali tidak dikaitkan dengan program insentif sehingga tekanan baik dari pemegangan saham maupun dewan direksi pengaruh pada pencapaian target. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan. Seringkali perusahaan tidak memiliki mekanisme perbaikan jika ukuran-ukuran hasil tidak ada. Yang keempat, ukuran-ukurannya tidak diperbarui. Yang kelima, pengukuran terlalu berlebihan. Yang keenam, kesulitan dalam menentukan trade-off. Bab ketiga yaitu kasusnya. Poin pertama, analisis kinerja perusahaan menggunakan metode balance scorecard. Pada studi kasus PT Aditya Stantana Agro. Di sini berikut analisis kinerja pada PT Aditya Stantana Agro berdasarkan metode balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Di sini ada poin-poin pentingnya dalam rasio aktivitasnya dan rasio probabilitasnya yang akan diuraikan. Itu rasio aktivitasnya. Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aktiva yang memiliki yang terdiri dari atas. Yang kedua, rasio perputaran piutang. Yang ketiga, rasio perputaran aktif tetap. Yang keempat, rasio perputaran total aktiva. Di sini rasio probabilitas.
Prioritas. Baiklah, selanjutnya balik ke penutup ya. Penutup, dari kesimpulan yang telah dijelaskan tadi, ada poin-poin penting seperti yang pertama, informasi informal. Banyak informasi yang digunakan manajer adalah informasi informal. Manajer menerimanya melalui pengamatan percakapan telepon, rapat, memo, pertemuan-pertemuan, sehingga sama sekali berbeda dengan informasi yang diperoleh dari laporan. Yang kedua, informasi pengendalian tugas. Banyak informasi yang ada pada suatu organisasi adalah informasi pengendalian. Laporan anggaran. Anggaran yang disetujui merupakan media pengendalian aktivitas pusat. Pertanggungjawaban yang ada, dan laporan yang membandingkan pendapatan sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan merupakan laporan keuangan yang penting. Yang keempat, informasi dan keuangan. Informasi dan keuangan sendiri tertentu merupakan indikator penting tentang bagaimana strategi yang pilih-pilih diterapkan. Sistem pengukuran kinerja memiliki sasaran informasi dan strategi. Balance score merupakan contoh sistem pengukuran kinerja. Balance scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. Ia menekankan keseimbangan antara ukuran strategis dalam upaya mencapai keselarasan tujuan, sehingga mendorong bawahan untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya, itulah poin-poin penting setelah saya sampaikan dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya telah meluangkan waktu untuk melihat presentasi ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.